Sesosok orang yang besar itu adalah Master Hyunggum. Master Hyunggum pun berkata, alasan semua berkumpul di sini hari ini adalah perintah kepala suku. Kepala suku ingin aku memberikan ajaranku kepada sebanyak mungkin dari kalian. Namun aku tidak membutuhkan mereka yang hanya sedikit di atas rata-rata. Kelas 1 atau bahkan murid dari klan lain itu tidak masalah. Aku hanya membutuhkan satu orang yang luar biasa, ucapnya. Para murid yang mendengar perkataan Master Hyunggum pun sontak merasa agak sedikit kecewa. Karena menurut mereka merekrut orang dari klan luar itu berlebihan. Master Hyunggum lalu berkata lagi, jika di ujian ini hanya ada satu orang yang akan lolos. Damho bergumam dalam hatinya. Proposal ini keterlaluan, yang menyiratkan bahwa bahkan orang luar pun bisa menjadi murid kelas 1. Kalau begitu, aku juga bisa. Kemudian Mogyung maju ke depan dan berkata, Master, nama saya Mogyung. Bolehkah saya bertanya, apa metode Anda dalam memilih murid Anda nantinya? Mengapa kamu juga menginginkan ini? Mogyung, kamu seharusnya tidak membutuhkan ajaranku, jawab Master Hyunggum. Sejujurnya Master, akan aneh jika saya tidak menginginkan ajaran Anda. Orang yang menerimanya akan menjadi orang yang mewakili Gunung Hua selanjutnya. Saya tidak khawatir, namun sayangnya, saya sudah mempelajari seni surgawi matahari terbenam ungu. Jalan saya tidak akan sejalan dengan Anda, ucap Mogyung kembali. Master Hyunggum lalu berkata lagi, kamu mendapatkan informasi lengkap. Semuanya yang ada di sini akan bertarung satu sama lain. Setelah itu aku akan membuat keputusan. Mogyung lalu mencangkupkan tangannya dan berkata, Master Hyunggum, saya tidak ingin dipermalukan oleh saudara-saudara saya, jadi saya akan mundur di sini. Seperti kemauan Anda. Setelah Mogyung berkata seperti itu, Master Hyunggum pun memulai ujian bayuannya. Tidak ada waktu lagi, kita akan segera memulai sparringnya. Lalu Master Hyunggum pun memanggil dua nama murid yaitu Sum Geong dan Wun Geong. Gong tanda dimulai pertarungan pun berbunyi. Sum Geong dan Wun Geong pun sudah saling berhadapan. Di sisi lain, Mogyung pun berkomentar. Yang pertama adalah seni tinju bunga palm dan seni pedang 7 bintang, Sum Geong. Teknik Sum Geong bagus. Apa yang akan dilakukan saudara Wun Geong untuk menghadapinya? Ucap Mogyung. Di lapangan sendiri, Sum Geong berkata kepada Wun Geong, Wun Geong, aku akan menerima ajaran Master Hyunggum. Wun Geong, untuk ajaran Master Hyunggum, apa kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Jawab Wun Geong. Mereka pun kemudian saling maju untuk saling menyerang. Di dalam pertarungan, Wun Geong bergumam, seni pedang 7 bintang Sum Geong itu cepat. Aku harus segera membawanya keluar. Sum Geong meloncat dan mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangannya. Tebasan pedang tersebut sangat cepat dan kuat. Namun di sini Wun Geong berhasil menghindarinya. Seperti yang diharapkan dari Sum Geong, kekuatan sebesar ini berasal dari pedang kayu. Gumam Wun Geong sambil melancarkan tinjunya. Namun Sum Geong berhasil menghindari tinju tersebut. Namun saat itu Wun Geong mendapatkan sebuah celah. Lalu ia meninju Sum Geong kembali. Tapi dengan gercep Sum Geong berhasil menghindari lagi serangan Wun Geong. Apakah Wun Geong selalu secepat ini? Gumamnya di dalam hati. Aksi saling balas serangan pun terjadi di sini. Di sisi arena, Damho yang memperhatikan pertandingan pun bergumam. Satu sisi perlu menutup jarak, dan sisi lainnya harus menjauh. Aku perlu memperhatikan setiap gerakan dengan hati-hati. Aku selalu berlatih sendiri, jadi aku jarang mendapatkan kesempatan seperti ini. Kembali ke pertarungan. Di sini Sum Geong berkata kepada Wun Geong, jadi kamu benar-benar menginginkan ajarannya ya? Maka aku juga tidak akan menahan diri. Sum Geong kembali dengan cepat menyerang Wun Geong. Tebasan pedang kayu Sum Geong berhasil mengenai Wun Geong, namun Wun Geong berhasil menahannya. Di sini Sum Geong tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali menyerang sambil berkata, hati-hati, pedang kayuku tidak berbeda jauh dengan pedang yang asli. Ia kemudian mengeluarkan jurus andalannya yaitu seni pedang 7 bintang. Di sisi lain Wun Geong tidak mau kalah. Ia kemudian mengeluarkan tinju bunga palmnya yang mengarah tepat di perut Sum Geong. Dan tinju tersebut berhasil membuat Sum Geong terpental, yang membuat Wun Geong keluar menjadi pemenang. Sorak gemuruh para murid pun sontak terdengar atas kemenangan Wun Geong. Adrenalin peserta lainnya pun tergugah. Luar biasa, ini membuat jantungku terpompa.
Aku kurang mampu, tetapi aku ingin mencoba juga, ucap mereka. Di sisi lain, Sum Geong bertekuk lutut di hadapan Won Geong. Ia lalu berkata, Won Geong, itu kesalahanku. Berdiri, aku hanya beruntung, jawab Won Geong. Damho yang melihat antusias para murid, ia bergumam. Itu hanya satu pertandingan. Tapi itu menginspirasi semua orang di istana Jimho. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya di Gunung Hua. Apakah ini yang diinginkan Master? Gumamnya. Master Hyunggum yang melihat Damho, ia lalu berkata, Hai, itu kamu, anak laki-laki yang Hyunso bawa 5 tahun lalu. Damho hanya tertunduk melihat tatapan aki-aki itu. Lalu Master Hyunggum dengan tanpa beban berkata lagi, Kamu tidak termasuk di sini, nak. Setelah mengatakan itu kepada Damho, Master Hyunggum lalu mengumumkan pertandingan selanjutnya. Selanjutnya, kita memiliki pertandingan dari murid-murid tingkat pertama di Gunung Hua. Han Soyu dan Mogyul. Mulai. Seperti biasa, NPC pada ngegibah dulu cuy, sebelum pertandingan dimulai. Satu-satunya seniman bela diri wanita di Gunung Hua. Kita bahkan tidak perlu menonton ini untuk mengetahui hasilnya, ucap para NPC. Di dalam ring sendiri, Han Soyu sudah bersiap dengan pedangnya. Ia lalu berkata terlebih dahulu, Mogyul, karena kamu adalah juniorku, aku akan membiarkanmu melakukan serangan pertama. Senior Soyu, meski begitu, sebagai seorang pria, aku akan membiarkanmu melakukan serangan pertama, jawab Mogyul. Adik kecil, kebanggaan semacam itu bisa membuat saya marah loh. Balasan Soyu, kesombongan diperlukan agar bisa mengandalkan diri sendiri. Apa yang bisa dicapai jika mereka tidak memiliki harga diri, jawab Mogyul. Kemudian Han Soyu pun melakukan serangan pertamanya. Baik, aku dengan senang hati akan memberikan serangan pertama. Aku datang. Han Soyu pun menebaskan pedang kayunya ke arah Mogyul. Mogyul dapat menahan serangan Han Soyu, namun ia sangat terkejut karena serangan Han Soyu sangat kuat. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya. Aku akan kalah jika aku meremehkannya, gumam Mogyul, sambil mengembalikan serangan Han Soyu. Namun Han Soyu kembali menyerang Mogyul. Mogyul, aku akan menunjukkan ilmu pedang sejatiku mulai sekarang, ucap Han Soyu. Ia pun mengeluarkan jurus keterampilan pedang 24 langkah, bunga plum. Saat ini, Mogyul walaupun ia terpojok namun dirinya masih mampu untuk menahan serangan Han Soyu. Setiap kali pedang senior menebas dan menusuk, aku melihat bunga plum bermekaran, gumam Mogyul. Damho yang terus memperhatikan jalannya pertarungan, ia bergumam. Seperti yang diharapkan dari keterampilan pedang 24 langkah dari bunga plum, kakak senior perempuan juga mengejar cara pedangnya sendiri. Seperti yang diharapkan, Mogyul masih terlalu lemah untuk bisa menantang Han Soyu, gumamnya. Mogyul yang benar-benar terpojok, ia menolak untuk menyerah. Namun Han Soyu tidak memberikan celah sedikit pun kepada Mogyul. Ia kembali menggunakan keterampilan pedang 24 langkah dari bunga plum, yang membuat Mogyul harus sadar diri jika dirinya bukan tandingan Han Soyu. Pertarungan pun selesai dan pemenangnya adalah Han Soyu. Bahkan jika itu hanya pedang kayu, jika dia memukulku sedikit lebih keras, aku akan terluka parah. Setelah bergumam seperti itu, Mogyul lalu mengucapkan terima kasih kepada Han Soyu karena telah mengasihaninya. Han Soyu lalu berkata, adik kecilku, kamu juga luar biasa. Hanya saja jangan menyerah pada serangan pertama lain kali. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu ajarkan kepadaku hari ini, jawab Mogyul. Para murid NPC pun kembali menggibah. Seperti yang diharapkan dari Han Soyu, dia tidak meninggalkan ruang untuk serangan balik dan menyelesaikan pertarungan, ucap mereka. Master Hyunggum kemudian berkata lagi, siapa selanjutnya? Seorang murid mencakupkan tangannya kemudian berkata, itu murid tingkat pertama bernama Cheonggyung dan Sugyung. Cheonggyung adalah Damho, jadi kita panggil saja Damho, oke? Master Hyunggum menghela napas dan berkata, Damho. Sedangkan Sugyung yang mengetahui jika lawannya adalah Damho, ia pun sangat meremehkan Damho. Ia bahkan bergumam, hah, kenapa lawanku kebetulan adalah kamu? Aku ingin menunjukkan keahlianku di depan pendekar pedang yang berbudi luhur. Sial, jika aku mengalahkan pria lumpuh seperti dia, bahkan tidak ada yang bisa aku banggakan, ujarnya dalam hati. Para penonton juga sangat meremehkan Damho. Mereka berkata, tidak ada cara bagi Damho untuk memenangkan ini. Dia seharusnya menyadari itu dan keluar dari kompetisi. Namun Damho tak mendengarkan ocehan tersebut. Ia lalu mencakupkan tangannya dan berkata, murid kelas 1 Damho, saya menyapa pedang yang bajik. Namun Master Hyunggum di sini sangat sombong. Ia malah berkata kepada Damho seperti ini cuy. Kamu pasti menjadi murid yang Hyunso terima untuk hiburan. Kamu harus kembali dan tidak layak di sini. Damho sangat kesal. Ia lalu berkata, untuk apa? Bolehkah saya bertanya, mengapa saya harus kembali? Apakah kamu bertanya karena kamu benar-benar tidak tahu? Jawab Master Hyunggum. Apakah karena kakiku? Ucap Damho.
Kamu memiliki alasan besar untuk didiskualifikasi sebagai seniman bela diri. Ilmu pedangku bukanlah sesuatu yang mudah seperti orang lumpuh yang akan bisa pelajari. Jika kamu adalah murid seorang master, maka kamu berhak menjadi seorang master juga. Ucap Master Hyunggum dengan arogan, tanpa memikirkan perasaan Damho. Damho di sini lalu bertanya lagi, apakah Anda menyuruhku berhenti belajar seni bela diri sekarang? Baik, jika kamu menolak untuk mundur, mulai pertarungannya. Jawab Master Hyunggum berteriak. Namun melihat Sugyung yang terdiam, Master Hyunggum pun kembali berkata, Sugyung, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Buat anak itu sadar akan kenyataan, ucap Master Hyunggum. Akhirnya, Sugyung pun bersedia melawan Damho. Sebelum bertarung, Sugyung meminta maaf kepada Damho dan berkata untuk tidak membencinya. Melihat Damho yang menggunakan kuda-kuda Jukyeopso, Han Soyu berkata, bukankah kita perlu menghentikan pertandingan ini? Tidak mungkin, Jukyeopso dapat digunakan untuk mengalahkan seni bela diri 5 elemen tinju. Han Soyu, itu keputusan Master. Meskipun agak terlambat, kita harus menunjukkan pada Damho kenyataan di mana dia tinggal. Damho yang sangat kesal karena dirinya selalu diremehkan karena kecacatannya yang ia miliki. Di sini ia dengan serius menyerang Sugyung. Ia mengepalkan tangan dan berteriak, "Tetua, saya akan menunjukkan kepada Anda jika saya tidak salah." Sugyung menahan serangan Damho. Ia mengakui jika pukulan Damho sangatlah berat. "Damho, kamu pasti banyak berlatih selama ini," ucap Sugyung. "Namun seperti yang kamu katakan, Jukyeopso sudah lama sejak aku menggunakannya. Tetapi setiap murid Gunung Hua tahu Jukyeopso itu tidak bisa mengalahkan teknik elemen tinju," ucap Sugyung sambil menyerang balik Damho. Sugyung pun terus melancarkan serangannya. "Jika kamu masih belum mengerti, kamu harus mengalaminya secara langsung," lanjut Sugyung sambil menendang Damho. Namun ia cukup terkejut karena Damho berhasil menghentikan serangannya. Para NPC yang melihat pertarungan kembali menggibah. Apakah Damho selalu cukup baik untuk menahan tendangan Sugyung? Dia mungkin baru saja beruntung, ucap mereka. Di sisi Damho sendiri, setelah ia menghentikan tendangan Sugyung, ia merasa sakit pada lengannya. Ia pun bergumam, "Kelihatannya seperti tendangan sederhana, tapi lenganku terasa seperti akan lepas." Di luar arena, Mugyun pun cukup terpukau oleh Damho. Ia sampai berkata, "Damho lebih baik dari yang kukira. Aku dengar dia hanya berlatih Jukyeopso dan Buk Hofguan setiap hari tanpa istirahat," jawab Han Soyu. Kemudian, Han Soyu bergumam, "Tapi mustahil bagi Damho untuk mengalahkan teknik 5 tinju elemen dengan tekniknya saat ini." Kembali ke pertarungan Damho. Di sini walaupun Damho kewalahan, tapi semangat pantang menyerahnya tidak memudar. Ia bahkan membuat Sugyung sedikit serius. "Sepertinya hati serakahmu ingin mengalahkanku. Pikirkan kembali apa yang mampu kamu lakukan dengan tubuhmu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di Gunung Hua," ucap Sugyung sambil menghajar Damho habis-habisan yang membuat Damho terlempar cukup jauh. Damho merasa kesal dan memukul tanah. "Sial," ucapnya. Para NPC-NPC rese lalu ngebacot. Berpikir untuk melawan teknik tinju 5 elemen dengan Jukyeopso adalah keserakahan. Seperti yang diharapkan dari Sumgyung. Kembali ke Damho dan Sugyung. Di sini Sugyung berdiri di hadapan Damho sambil tolak pinggang dan berkata, "Kamu sekarang mengerti kan arti dari pedang sesepuh? Tidak peduli berapa kali kamu naik dan turun Gunung Hua, apa yang tidak mungkin akan tetap tidak mungkin. Jadi akui saja itu dan menyerah." "Menyerah? Sial, aku tidak akan goyah di sini," jawab Damho. Damho kemudian bangkit dan memasang kuda-kuda lagi. Ia berkata lagi, "Apakah kamu memberitahu aku untuk mengikuti jalan seorang sarjana? Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa pilihanku tidak salah. Bahwa bahkan dengan kaki ini menyeret aku ke bawah, aku tidak akan membiarkanku jatuh," ucapnya. Sugyung kemudian membalas ucapan Damho, "Kamu bodoh. Jika kamu mengatakan hal-hal seperti itu, kamu tidak memberiku pilihan. Aku tidak ingin menggunakan teknik 5 elemen tinju, tetapi karena tetua sedang menonton, aku tidak dapat meluangkan waktu lagi." Sugyung pun menyerang Damho dengan teknik tinju elemen. Tinju tersebut terus menghujani tubuh Damho. Damho dengan begitu keras menahan teknik 5 tinju elemen. Bahkan Damho bisa menghindari teknik tersebut. Hal itu membuat para penonton kagum karena Damho berhasil menghindari teknik 5 tinju elemen. "Apa? Damho menggunakan keahliannya untuk menghindari teknik tinju 5 elemen?" ucap mereka. Bukan hanya menghindari serangan Sugyung, bahkan Damho membenamkan kakinya mengambil ancang-ancang untuk balik menyerang Sugyung. Sugyung yang menerima pukulan Damho. Ia memuji Damho karena kekuatan Damho yang luar biasa. Damho dengan semangat menggebu-gebu berusaha memukul Sugyung kembali.
Namun kali ini Sugyung berhasil menghindari pukulan Damho, bahkan ia mendapati celah dan berhasil memanfaatkannya, sehingga membuat Damho terkena tendangannya dan tersungkur jatuh. Melihat Damho yang terjatuh, Sugyung tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali menyerang Damho, berusaha menendang Damho dengan lututnya. Namun Damho berhasil menahannya. Dia memblokir semua pukulan yang menentukan, ucap Sugyung. Ia sangat kesal. Ia pun lanjut berkata, di mata tetua, akulah yang menyeretnya keluar. Pertarungan di sini, aku tidak ingin menggunakan ini untuk melawan orang cacat, tapi aku tidak punya pilihan. Sugyung menggunakan teknik langkah bunga plum yang membuat Han Soyu berkata, ini langkah bunga plum, seni bela diri Damho bahkan tidak bisa dibandingkan dengan langkah-langkah bunga plum. Tapi semangat Damho tidak padam, ia kembali menyerang Sugyung dengan tinjunya. Ya, walaupun Sugyung berhasil menghindar, namun ia cukup terkejut. Mendapati celah, Sugyung kembali memukul Damho dengan tinjunya yang membuat Damho harus menerima serangan itu sampai harus muntah darah. Pukulan itu adalah Gold Suppressing Flame Strike atau serangan api emas penekan. Dengan menggunakan energi api untuk menekan energi emas di tubuh lawan, itu akan membunuh mereka, maka namanya serangan api penekan emas. Damho yang menerima telak serangan tersebut, dirinya harus terpukul mundur, bahkan tubuhnya harus terjatuh. Para penonton sudah yakin jika ini adalah akhir dari pertarungan. Namun lagi-lagi, Damho belum menyerah. Walaupun tubuhnya masih tergeletak di tanah, dia berkata, I can't give up right now. Atau aku belum bisa menyerah sekarang. Dah, mimin sosokan pakai bahasa Inggris ya. Melihat Damho yang masih belum bisa bangkit akibat serangannya, Sugyung kemudian berkata, kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu akan bangun setelah dipukul dengan 5 elemen dan langkah-langkah bunga flum. Rasa sakit yang disebabkan oleh serangan api penekan emas seharusnya menyiksa. Kamu bajingan ganas, ucapnya. Tapi Damho yang masih berusaha untuk bangkit, ia masih berharap masih ada kesempatan untuk dirinya. Sugyung meminta Damho untuk berhenti sekarang. Tapi Damho berkata, jika dirinya tidak bisa menyerah sekarang. Master Hyunggum pun meminta untuk meneruskan pertandingan. Walaupun Sugyung protes, tapi Master Hyunggum berkata jika semangat Damho masih belum hancur. Ia menunjuk Damho dan berkata kepada Sugyung, lawanmu belum menyerah, tetapi kamu ingin mengakhiri pertandingan. Aku tidak bisa mengajarkan seni bela diri kepada murid yang begitu longgar, ucap sang master. Sugyung meminta Damho lagi untuk menyerah, agar luka Damho tidak semakin parah. Tapi Damho ora sudi menyerah, dan hal itu membuat Sugyung kesal. Ia semakin serius untuk menghabisi semangat Damho. Ia kemudian menggunakan sebuah pedang dan berkata, apakah aku harus mematahkan semua tulangmu agar kamu menyerah? Aku akan mempertaruhkan semuanya untuk menghancurkanmu, ucap Sugyung sambil menyerang Damho dengan jurus serangan pedang bunga plum mekar, sebuah ayunan pedang yang menyerupai kelopak bunga yang mekar, seketika berada di hadapan Damho. Damho sekuat tenaga berusaha menghindar. Para penonton pun berkomentar, itu serangan pedang bunga plum yang mekar. Untuk mengalahkan Damho, dia harus menggunakan serangan pedang bunga plum, ucap para penonton. Di sisi lain, Damho masih berusaha menghindari serangan pedang itu, namun karena serangan pedang tersebut sangat cepat, Damho pun harus menerima serangan itu di tubuhnya, yang membuat ia kembali mencium tanah. Di pinggir arena, Mugyung berkata, Damho, apakah tubuhnya baik-baik saja? Ungyung membalas ucapan Mugyung, tidak peduli berapa kuat keinginannya, kamu tidak dapat mengatasi keterbatasan fisikmu. Jalan seorang seniman bela diri tidak cocok denganmu, Damho. Kakak senior hanya melakukan ini demi masa depan Gunung Hua. Jangan merasa menyesal sekarang, Damho, ucap Ungyung. Tapi sekali lagi, Damho mencoba bangkit, ia berkata, aku masih belum selesai. Tapi Sugyung ternyata sudah meloncat dan bersiap memberikan pukulan kepada Damho. Tapi hal tersebut memberikan celah kepada Damho sehingga ia bisa bergerak untuk menyerang balik Sugyung. Bahkan Mugyung pun menyadari jika Sugyung terlalu kesal sehingga pertahanannya terbuka lebar. Damho akhirnya berhasil meninju Sugyung di bagian perut, yang membuat Sugyung harus terpukul mundur beberapa langkah ke belakang, dan membuatnya memuntahkan darah akibat pukulan Damho. Sadar karena ia terlalu meremehkan Damho, kali ini dirinya benar-benar mode serius. Ia pun kembali bergerak dengan cepat dan mengayunkan pedangnya kepada Damho. Damho seketika mendapatkan pukulan telak di wajahnya. Ia pun kembali terjatuh. Damho lagi-lagi belum menyerah. Walaupun tubuhnya sudah penuh dengan luka, ia terus bangkit dan bangkit lagi. Master Hyunggum pun berkata, kamu memiliki bakat luar biasa. Pukulan yang kau berikan kepada Ugyung adalah buktinya. Namun jika tidak dapat menggunakan ki, bahkan bakat yang luar biasa pun menjadi tidak terguna. Ini kenyataan, sadari dan menyerahlah. Menyerah? Jika aku bisa menyerah, aku akan melakukannya berkali-kali. Tapi jika aku menyerah di sini, aku akan dipaksa untuk meragukan kemampuanku sendiri. Keyakinanku untuk menjadi seniman bela diri yang hebat. Semua yang telah aku kerjakan sampai sekarang akan menjadi tidak berguna.
Aku tidak akan menyerah, bahkan jika aku mati, Master. Ucap Danho dengan tegas. Apakah Damho akan berhasil mengalahkan Sugyung? Kita akan tahu kelanjutannya di part selanjutnya. Karena Mimin harus berhenti dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe agar Mimin dengan cepat bisa melanjutkan part selanjutnya.